Salam Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 7 sampai dengan 8. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Saya memberi tema meneladani hidup Musa. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dalam hidup yang kita lewati, kita melihat bahwa masing-masing kita Tuhan bawa ke dalam suatu alur kehidupan. Pengalaman, pendidikan, dan pekerjaan di mana ada berkat dan kehadiran Tuhan di sana yang bisa menolong. Maka kita harus sadar bahwa dalam setiap keadaan di mana kita hadir, terdapat satu tuntutan pertanggungjawaban yang harus kita sampaikan dan satu penghargaan terhadap anugerah Tuhan. Sebab jikalau kita tidak dapat menemukan keindahan yang begitu limpah di dalam hidup kita, tidak heran dalam setiap problem yang terjadi tidak dapat kita temukan inti permasalahannya. Iman Kristen mengatakan bahwa dalam setiap setting atau alur hidup yang menjadi pencipta utama adalah Tuhan, dan Ia membawa serta menempatkan orang-orang kepada penggenapan rencananya. Demikian juga dengan Musa. Di masa ia akan lahir, keadaan bangsanya sangat mengerikan oleh karena Raja Mesir pada saat itu memerintahkan semua bayi laki-laki yang dilahirkan harus dibunuh. Sehingga ibunya menyembunyikan dan akhirnya mengalirkannya di sungai Nil. Hingga suatu ketika putri Firaun melihat dan mengangkatnya sebagai anak. Dan alur kehidupan Musa dimulai dengan suatu yang baru. Dalam istana tersebut Musa mendapatkan segala kemewahan dan kekuasaan. Dan ada masa yang cukup di mana Musa dapat menikmati masa hidupnya. Namun setelah Musa dewasa, ia menyaksikan saudara-saudaranya mengalami kerja paksa, dan akhirnya ia membunuh dan melarikan diri ke tanah Median. Di sanalah ia menemukan jodoh dan mendapatkan anak yang diberi nama Gersom. Dan selanjutnya Musa memasuki alur kehidupan yang lebih sempit lagi ketika ia bekerja mengembalakan kambing domba milik mertuanya sampai ke Gunung Horeb, dan akhirnya mendapatkan pengalaman bertemu dengan Tuhan melalui semak duri yang terbakar namun tidak hangus. Satu problem muncul ketika Tuhan berkata, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Kita dapat membayangkan goncangan hebat yang menggoncang sendi-sendi hidup Musa. Ia bukan sekedar pindah dari kehidupan yang mapan kepada hidup yang sederhana, tetapi ia juga harus berhadapan dengan berbagai risiko, dan seakan-akan tombak orang Mesir berada di hadapannya. Di dalam setiap alur masing-masing, kita pasti mempunyai semak terbakar sendiri, dan pada saat-saat seperti itu Tuhan mau kita mengerti apa yang diinginkannya dalam hidup kita. Kita percaya bahwa hidup Kristen kita harus menjadi hidup orang Kristen yang progresif, makin lama makin maju, dan penuh dinamika pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan memang tidak panggil kita mengerti segala sesuatu, namun bukan berarti Ia tidak menolong kita untuk mengerti hal yang detail
yang terjadi dalam alur hidup kita masing-masing. Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Biarlah lewat pengalaman yang Musa alami, membuat iman pengharapan kita semakin kuat dan teguh. Allah yang telah memanggil kita dalam pertobatan dengan kuasa-Nya adalah Allah yang mengerjakan juga keselamatan di dalam diri kita, sehingga kita dimampukan dalam menghadapi situasi sulit apapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.